Tasawuf, ilmu untuk mengenal diri, fana pada kebesaran Tuhan. Untuk memasuki tasawuf dalam dunia sufi, hendaklah seseorang mematangkan dan menguatkan ilmu syariatnya terlebih dahulu. Sebab hubungan syariat, tarikat, hakikat dan marifat adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, syariat laksana batang pohon, tarikat adalah cabang-cabangnya, makrifat adalah daunnya, sedangkan hakikat adalah buahnya. Untuk memetik buahnya, seorang sufi haruslah melalui tahapan pengamalan syariat secara murni, baru menegakkan kakinya, berjalan di jalan tarikat yang suci, sesuai tuntunan Nabiullah Muhammad SAW. Dan inilah tasawuf, ilmu untuk mengenal diri, fana pada kebesaran Tuhan, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menguraikan makna tasawuf, inti dari tasawuf sesuai dari huruf-hurufnya. Tasawuf terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, shod, wawu, dan fa. Yang pertama adalah huruf ta, yang berarti taubat. Pintu taubat adalah selalu merasa khawatir tentang kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian taubat meliputi 2 macam taubat, yaitu taubat lahir dan taubat batin. Yang dimaksud dengan taubat lahir adalah menyesuaikan perbuatan dan perkataannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya. Sedangkan taubat batin sama artinya dengan penyucian hati dari sifat-sifat yang tercela, untuk kemudian diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Inti dari taubat adalah menyerahkan hati sepenuhnya untuk sampai kepada tujuan utamanya, yaitu Allah Al-Haq. Kemudian yang kedua, huruf shod, yang berarti sofa, mempunyai pengertian bersih dan bening. Adapun makna sofa juga meliputi 2 macam sofa, yaitu sofa al-qalbu dan sofa asir. Maksud dari sofa al-qalbu adalah membersihkan hati dari sifat-sifat manusiawi yang kotor dan kenikmatan dunia, seperti banyak makan dan minum, banyak tidur, banyak bicara yang tidak berguna, cinta, harta, dan lain sebagainya. Untuk membersihkan hati dari yang demikian itu, caranya adalah dengan memperbanyak zikirullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan suara dikeraskan sampai kepada tingkatan rasa takut, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Sedangkan maksud dari sofa asir adalah mencintai Allah dan menjauhi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan cara senantiasa melantunkan asma Allah melalui lisannya secara sir, dan apabila keduanya telah dilaksanakan dengan sempurna, maka sempurnalah makom huruf shad. Kemudian yang ketiga adalah huruf waw yang bermakna wilayah, yaitu keadaan suci dan hening yang ada pada jiwa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ini tergantung pada kesucian seseorang yang tercemin dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 dan ayat 64, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Orang yang sampai pada tahapan ini mendapatkan kesadaran dan cinta sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhlaknya adalah akhlaknya Allah, dan segala tindak tanduknya bersesuaian dengan kehendaknya Allah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, jika aku sudah mencintainya, aku menjadi penglihatan, pendengaran, tangan, dan penolong baginya. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf fa yang melambangkan fana di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengosongan dan penghapusan segala macam sifat-sifat manusia dengan menyatakan keabadian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana berarti tenggelam, terhapusnya seorang hamba dalam kebesaran Tuhan, sirnanya seorang hamba terhadap wujud dirinya, dan kekal di dalam wujud Tuhannya setelah melewati perjuangan dan kesabaran serta pembersihan jiwanya. Itulah tasawuf, ilmu untuk mengenal diri fana pada kebesaran Tuhan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.